nggak tahu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini beneran keluar air mata ya. Jadi memang bukan settingan gitu. Oh. Ya. Astagfirullahaladzim, sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita tim Tobat Nakal Official. Malam ini tim lagi ada di daerah Jagakarsa, tepatnya di kolong tol ya bang ya. Kolong tol. Jadi mitosnya guys, di sini ada sosok ular yang sering mengganggu penghuni daerah-daerah sini nih bang. Yang lebih tepatnya sih pengguna jalan. Jadi ini tim Tobat Nakal coba untuk mengulik, mereview dan mengeksplor juga apakah benar sosok ular siluman itu ada di sini gitu. Terus juga beri kami dengan dukungan subscribe, like, terus juga komen guys, share juga nih kalau memang ini video ada manfaatnya buat kalian. Jadi nggak tunggu lama lagi, kita akan explore dan review teman-teman. Yuk. Jadi ini bang, terowongannya nih bang. Yang beredar mitos ular itu ada di sini nih bang. Ini merinding nih bang. Jadi memang posisinya di pinggir kali juga ya. Iya, ini di pinggir kali dan di atasnya nih jalan tol. Jadi ini bang, panjangnya terowongan ini nih hampir 100 meter lebih gitu ya bang. Nah sosok siluman ular ini nih di sini nih bang. Biasanya di daerah-daerah sini gitu. Dan menurut penduduk sini ya, atau yang beredar mitos tersebut nih, ular ini sering nyebrang nih bang. Entah dari arah sini ke sini nih, ke kali ini, atau dari ke kali sini. Pokoknya seolah menghadang orang yang lewat gitu. Itu dia bang. Nah menurut abang nih, sosok ular itu sebetulnya gimana sih bang? Ada atau enggaknya gitu? Jadi itu dia yang mau kita bahas. Iya. Itu dia yang mau kita kupas. Kalau toh memang benar ada sosok ular tersebut, kenapa? Dan apa yang bisa kita ambil pembelajarannya gitu. Jadi ini ibarat kata nih bang nih, tempat ini juga kalau malam nih hampir terbengkalai bang. Tidak ada satupun orang yang lewat sini. Karena mitos yang tersebar itu seperti itu. Karena ketakutan itu. Gua gimana ya? Gua ngerasa kayak ada sesuatu tidak tenang nih. Kalau gue sendiri nih bang, jujur ya, kalau misalkan tidak ada mitos siluman ular itu ya, creepy-nya dapat bang, seremnya. Dan kayak tempat begal gitu, kayak cocok gitu. Nah itu yang mau nanti coba kita kupas juga kan, karena sebenarnya lebih di kenapa? Ini kayak ngeliat ada orang jongkok gitu. Nggak apa-apa. Sini. Coba kamera bisa ke arah sana. Nih. Nah, di batu-batu itu tadi gue ngeliat ada orang jongkok deh. Jongkok tapi lagi merhatiin kita gitu. Kalau buat sosok-sosok yang lain sih ada pastinya. Cuma kita kan mau kuak di sini sosok ular itu yang memang ada informasi mengganggu warga gitu. Bener apa enggak gitu loh. Jangan sampai cuma cerita aja tapi jadi polemik, jadi paradigma orang, jadi pemikiran orang takut buat lewat sini, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu sih yang pengen kita kupas sebenarnya. Karena kan sampai sono juga masih lumayan panjang kan lorong. Dan ini kita hampir sampai nih bang, di ujung jalan terowongan ini. Nah, yang aneh mau tanya nih bang, dari ujung awal kita jalan sampai ujung kita mau ke sini nih, terakhirnya kita ujung terowongan ini, auranya gimana bang? Apa yang abang rasain? Apa sosok ular itu memang ada atau enggak menurut abang? Kalau untuk sampai sekarang gambaran ular itu belum ada.
Menurut abang nih, penglihatan abang yang mengganggu pengguna jalan ini sosok apa aja sih? Apa hanya sosok ular itu aja? Jadi kalau untuk yang mengganggu wacananya hanya sosok ular sama penampakan ada kayak orang lewat apa segala macam gitu kan. Ya mungkin kayak tadi contohnya ente bisa ibaratnya kayak ngelihat ada orang jongkok apa segala macam, itu kan bisa dibilang ngelihat tapi bukan berarti mengganggu. Jadi konteksnya mengganggu gimana? Tidak melihat tapi tidak mengganggu. Melihat tapi bukan berarti mengganggu. Bukan mengganggu kita gitu. Iya. Tapi kan dia menampakkan. Ya balik lagi sama pola pikir kita. Ya kalau memang kita ngerasa keganggu, nggak usah dilihatin ada hawa gimana juga kita pasti mikirnya keganggu. Tapi mungkin juga kali bang ya, namanya pembentukan dari pola pikir ketika orang masuk di jalan dan sini udah ketahuan creepy dan seremnya ini begini. Bentuk lah mungkin bang. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi visualnya jadi aneh. Jadi gini loh. Sosok yang membentuk wujud, sosok yang jadi terbentuk itu karena rasa takut kita dan dari cerita, ngerti maksudnya? Jadi misalkan dibilang oh di sini ada biasanya ada ular nih lewat gede. Nah dari rasa takut itulah yang membentuk satu energi dan ngebentuk perwujudan seperti apa yang kita takutkan, gitu loh. Jadi memang balik lagi sama diri kita. Bukan permasalahan kita sok berani atau bukan, tapi kalau kita yakin sama Allah maka semuanya akan ada perlindungan dari Allah. Jadi aneh dari tadi ngelakuin belakang jujur ya itu terang loh, tapi kayak ada something gitu, sesuatu gitu. Apa sih bang? Kayak aneh noleh ke belakang mulu gitu. ya itu yang bisa dibilang rasa kita ngerasa keganggu itu bukan berarti ada sosok. Tetapi rasa was-was kita yang mungkin ada ketidakyakinan dengan diri sendiri bahwa Allah Maha melindungi kita. Kalau kita yakin Allah melindungi kita, nggak ada rasa seperti itu. Berarti kan balik lagi keyakinan kita nih yang ditempa, keyakinan kita yang bakalan kita kuatkan lagi gitu. Makanya mudah-mudahan dengan explore kita malam hari ini kita bisa ambil pembelajaran gitu. Sekarang jam berapa, Lik? Jam setengah dua. Kamera bisa dilihat. Kelihatan nggak? Kameramen, kelihatan nggak jam? Jelas. Ya. Jadi buat teman-teman nih kita explore sekarang di jam setengah 2 menjelang pagi nih. Jadi kita explore nggak jam 8 jam 9, bukan kaleng-kaleng, karena salah satunya ingin membuktikan cerita masyarakat tentang siluman ular. Ya begitulah. Ya kalau kita explore sore-sore buat apaan bang? Kalau explore jam-jam segini kan auranya sama keseramannya tuh dapat gitu. Dan itu kan memang biasanya di jam-jam segini jauh lebih sepi. Benar. Padahal di sini jam 8 malam pun sudah sepi teman-teman. Karena memang termakan sama cerita itu gitu. Nah jadi gambarannya kalau untuk sosok ular sampai sekarang kita tadi lama di sana juga itu sosok ular nggak ada. Jadi buat teman-teman yang lewat di daerah sini itu jangan pernah takut. Bukan kita sok berani, bukan. Tapi kalau kita mau kemana-mana diawali dengan doa, itu insya Allah dimanapun kapanpun kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita berdoa cuma mau lewat tempat yang angker. Jangan begitu. Mau kemanapun kita harus tetap awali dengan berdoa. Jadi menurut abang sosok ular itu benar malam ini tidak ada? Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi hanya cuma sebuah wacana. Cuma kalau kita ambil garis besar gini, mungkin dulu ada yang pernah lihat, ya. Tapi bukan berarti ular itu ada di sini terus. Dulu pernah ada sosok ular itu, pernah lihat? Mungkin. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Jadi kalau ada yang lewat belum tentu itu memang tinggal di situ. Gitu. Jadi mungkin memang pas ketepatan waktu aja mungkin gitu. Cuma yang lebih menarik, yang lebih ada satu hal yang bisa kita ambil untuk pembelajaran tadi aneh di sana ya. Coba kamera ke arah sana. Ini jembatan ya Bang ya? Di arah jembatan. Itu tadi aneh lihat ada sosok cewek ya. Sosok cewek nih di sini.
Aneh juga rada penasaran juga nih sama sosok cewek, kenapa memunculkan dirinya gitu. Coba kita ini aja Bang, kupas lebih jauhnya nih sosok wanita ini. Soalnya kan sosok ular yang kita cari ini memang tidak ada keberadaannya, eksistensinya Boleh, memang boleh. tidak ada. Boleh. Dan yang kita temukan nih sosok wanita nih. Nah, sosok wanitanya di mana nih Bang? Nah, posisinya tadi pas kita lagi ngobrol di situ, Hah? nah posisinya nih ada di sini. Di sini. Nih, sini nih. Nah, Posisinya ada di sini, ya. Jadi posisinya dia itu pas tadi kita ngobrol di sono, dia madep di sini. Ya begini. Cuma dengan dia rada nunduk, rambutnya terurai, dengan dia kebayanya kebaya merah. Nah, pas kita lagi ngobrol dia begini terus nengok. Begini. Nah, pas aneh nengok ke arah sini, dia hilang. Makanya mungkin itu kita bahas aja kali ya. tapi Abang bisa gambarkan nggak visual sosoknya kayak gimana? Kalau untuk gambarannya, ceweknya itu sekitar umur 19 atau 20 tahun. Oh, masih remaja. Nah, kondisinya yang tadi tergambar itu mukanya rusak, rambutnya terurai, terus pakai kebaya warnanya lebih merahnya lebih tua dari ini, dan kainnya kain putih. Itu yang tadi Anda lihat gambarannya. Kalau dari visual kayak orang zaman dulu ya? Ya, karena mungkin ada satu kejadian di zaman dulu yang mungkin bisa kita kuak untuk pembelajaran ya. Atau mungkin juga ada sangkut pautnya sama mitos ular tersebut. Karena ada perubahan wujud gitu. Mungkin. Itu juga coba nanti kita kuak. Kita lagi ada di jembatan nih guys, jadi di bawahnya ini kali. Nah, dan kata Bang Il ini sosok wanita. Jadi untuk penulisan lebih jauhnya kita harus gimana? Ya. Panggil Bang Il atau gimana? Iya, kayak panggil Lilik aja nanti kita biar bisa interaksi gitu. Lebih berinteraksi lebih dalam ya. Bang Lilik, ini Bang. Sosok wanita. Pas Anda denger ente ngomong mukanya Anjur, hati Anda jadi gemet gitu ya. Karena kan kondisinya memang kalinya kan deras juga. Nanti teman-teman bisa lihat di videonya ya, kalinya deras dan kondisinya seperti apa. Itu kayaknya mending. Sama dong. Jadi gini, Bang Lilik. Tadi yang pas lagi ngobrol di bawah, Bang Il nih melihat sosok wanita di sini. Kunti. Bukan. Bukan kunti ya Bang, jatuhnya kan. Dan kulit. Kalau kunti kan putih. Kunti gua tahu ya. Jadi sosoknya nih kayak sosok wanita zaman dulu pakai kebaya merah. Merahnya lebih merah dari baju jaketnya Bang Ia ini, dan pakai kain putih dan mukanya hancur. Coba kita telusurin lebih dalam karena sosok si ularnya ini kan nggak muncul, dan kata Bang Ia memang tidak ada. Sosok wanita ini nih yang ada nih. Coba kita telusurin, ada hubungannya nggak sama si ular ini? Siapa ya? Siapa? Perempuan namanya ya. Gimana? Soalnya gini guys, Bang Lilik ini kepekaannya lebih dari gua, dari tim lah yang lain. Jadi dia yang lebih ngerasain lebih dalamnya dia. Jadi lebih enak ke dianya nih, berinteraksinya gitu, lebih cepat. Ya, Bang, gimana? Boleh? Di sini atau gimana? Sini aja ya? Di sini aja nggak apa-apa. Ya, aneh dijagain lah. Karena Anda coba buat tarik dulu karena memang tadi hancur itu. Jadi kalau teman-teman ngerasain di sini angin tiba-tiba datang. Guys, merinding coy. Nah, lihat tadi ini nggak ada angin. Nah, bener. Jadi memang kalau menurut Ani pribadi ya buat teman-teman nih, auranya sih lebih kenceng di jembatan ini ketimbang di jalan tol. Di kolong tol tadi. Kolong tol itu. Jadi jembatan ini nih yang kayak ada sesuatu yang lebih kuat nih Bang. Jadi gimana Bang? Untuk minimalisasinya nih, kira-kira Bang ini posisinya di mana? Kalau ada rasa sih mungkin di sini juga nggak apa-apa ya. Posisi di sini juga nggak apa-apa. Sini aja Bang. Nanti posisi ente di sini Git. Nanti maksudnya buat yang ngejagain juga posisi ente di sini. Gitu. Ini sini ya? Ya. Kenapa sih Bang? Jadi merinding aja. Rada ketengahan dikit. Ini ya. Oh, Ya. aneh coba pegang di belakang ya. Ya pokoknya ente jaga-jaga aja. Ini udah mulai merinding nggak jelas nih tuh guys. Kalau kelihatan di kamera, Lu kalau udah kemasukan jangan kayak gua lu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, ini dengan siapa? Lebih dekat kamera nggak apa-apa biar suaranya kedengaran karena kita mau ambil pembelajaran. Assalamualaikum. Maaf, ini dengan siapa? Hah? Juleha. Juleha. Juleha di sini nempatin di sini udah berapa lama? Sudah berapa lama? Kamu nggak tahu tuh gimana? Bang? Juleha ini korban apa? Pembunuhan atau apa? Hanyut, jatuh Hanyut. kali. Sambil duduk aja kali. Senyamannya aja. Senyamannya aja. Duduk di bawah nggak apa-apa. Ya, duduk di bawah aja nggak apa-apa. Biar kita enak ngobrol-ngobrolnya. Juleha di sini tuh udah berapa lama? Hah? Udah lama. Juleha kenapa? Meninggalnya dibunuh atau hanyut? Hanyut. Lagi main sama teman, hanyut gitu. Juleha, saya mau nanya nih. Jadi ini mitos yang berkembang di sini, Juleha nih, tentang sosok ular. Juleha tahu nggak yang sosok ular yang di bawah ini nih, kolong ini? Hah? Ada atau tidak ya? Tidak ada. Kalau Juleha di sini nih sering nampakin ke orang-orang nggak? Tidak. Nakut-nakutin orang? Kayaknya sedih banget ya. Jadi kalau bisa diambil gambarannya, kondisinya Juleha ini ketika lagi kumpul sama teman-temannya di kali, mungkin tahun berapa, coba tanya, tahun berapa? Tahun berapa, Ha? Hah? 6? Tahun 60-an. 60-an. Tahun 60-an. Jadi sosok Juleha ini ceritanya meninggalnya nih hanyut, guys. Dia bukan penduduk daerah sini, ceritanya dari dia gitu. Dia berasal dari tahun 1960 katanya. Pas banget sih emang sosok dengan kebaya itu, Bang. Atau segitu memang lagi wanita-wanita berkebaya gitu. Jadi yang kegambar kondisi Juleha ini ketika lagi kumpul sama teman-temannya, dia jatuh hanya di kali dan dia minta tolong, tapi orang nggak pada tahu, kebentur sana kebentur sini, mungkin itu yang bikin Mukanya hancur. wajahnya hancur gitu. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin di tahun itu tahu ada kejadian anak gadis sekitar 19 atau 20 tahun masih remaja itu hanyut, meninggal dan jasadnya tidak ditemukan, coba bisa bantu di kolom komentar gitu. Oh, Di Kali Kerukut ya, di Kali Kerukut. Cuma posisinya ini kan bukan dari daerah Penduduk sini, sini. bukan penduduk sini. Juleha dari daerah mana? Depok, Citayam. dari Citayam gitu. Tahun 60-an ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang tahu ya cerita di tahun 60-an ada anak gadis yang jatuh ke kali, hanyut. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil gitu loh, pembelajarannya gitu. Jadi kondisinya seperti itu pas ketika yang tadi ada cerita, lagi di kali, mungkin lagi nyuci sama teman-temannya, jatuh hanyut. Dia kegambar itu dia minta tolong atau segala macam, tapi orang nggak ada yang tahu, sampai mungkin nganyutnya di daerah sini gitu. Nah, Bang, sosok Juleha ini benar Juleha atau pemanfaatan dari jin? Ya pastinya kalau seperti itu ada manipulasi dari pemanfaatnya itu, cuma yang kita ambil adalah kisahnya. Kisahnya. Makanya kita sinkronkan sama teman-teman yang tahu di tahun sekian gitu, di tahun 60-an itu gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Jadi gini guys, tadi Juleha bilang sosok ular itu memang tidak ada, Bang. Memang tidak ada ya, ya sosok ular itu. Yang kata orang-orang sini bilang orang lewat ke situ ular lewat gitu, Bang.
Juleha ngeliat nggak? Atau Juleha itu jelmaan Juleha juga? Bukan. Benar Juleha nggak pernah ganggu orang sini. Ada pesan ya? Pesannya apa, ha? Hah? Tolong untuk ditemukan jasadnya atau gimana bang? Jasadnya sampai sekarang jasadnya belum ditemukan bang. Makanya mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman, masukin ke kolom komentar dan kita hadiahkan nanti. Coba, kita hadiahkan Fatihah ya untuk Juleha ya, siapapun beliau yang memang mempunyai kejadian seperti itu, kita hadiahkan Fatihah agar mendapatkan ketenangan di alam sana gitu. Hak, coba tunjukin hak, di mana posisi terakhir Leha nih, mayatnya di mana? Masih jauh dari sini? Hah? Terus Dia nangis. Ya nangis. ini masih jauh, ha? Bukan di posisi, bukan di sini. Berapa meter, ha, kira-kira? Biar gampang kita nyarinya. Nggak tahu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini beneran keluar air mata ya. Jadi memang bukan settingan gitu. Ya. Astagfirullahaladzim, sedih banget. Pokoknya nanti Juleha, yang penting siapapun Juleha, dimanapun Juleha berada, Juleha jangan ganggu manusia. Nanti kita hadiahkan Fatihah. Siapapun yang ada yang mengaku sebagai Juleha, mudah-mudahan Allah berikan keridhaan, Allah berikan ketenangan, dan Allah berikan keselamatan. Mungkin itu aja kali ya. Iya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Coba kita buat sadarkan dulu ya. Bismillah. Ambil air nih. Lurusin kaki. Ente ngapa sedih banget sih? Cerita apa kalau ada masalah? Minum dulu bang. Di muka, kalau di muka. Kita pindah ke sana ya nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, sana aja. Nih Bang Lilik habis nangis nih Bang. Mana Bang? Coba lihat sini Bang. Coba lihat mukanya. Wah, bengul dong matanya. Oke guys, jadi Bang Lilik ini udah selesai masa penyembuhan lah. Jadi gimana nih bang? Apa yang abang rasain pas mediumisasi? Jadi memang tadi pas saat mediumisasi buat temen-temen ya, Ani pribadi sih ngerasain tuh kesedihan yang sangat-sangat mendalam gitu dari sosok perempuan yang tadi itu. Sosok yang mendalam nih. Iya, kesedihan bener-bener apa ya? Yang luar biasa. Yang luar biasa lah pokoknya. Sedih gitu pokoknya, kesian lah pokoknya dah. Jadi gini bang, sosok wanita itu namanya Juleha. Jadi dia yang tadi kita tangkap dari obrolan yang gua tanya tuh, si Juleha ini lagi main ya, hanyut di kali. Nah hanyutnya itu di daerah Tayem ya bang ya. Sampai di sini, sampai sekarang sosok mayatnya ini Belum ketemu jasadnya. nggak pernah ditemukan jasadnya gitu. Jadi Juleha mungkin kesedihannya itu bang. Iya, salah satunya sih itu. Pengen dikubur kali ya bang, atau gimana. Jadi gimana nih bang, penelusuran kita di kolong tol ini nih, sosok ular yang kita tidak temukan malah sosok wanita dengan kesedihan yang mendalam banget nih, yang bikin kita miris. Karena Bang Lilik yang kalian bisa lihat ya nanti di videonya itu ngeluarin air mata, benar-benar ngeluarin air mata gitu, benar-benar deras banget gitu. Gue juga ngerasa kayak kasihan gitu bang. Jadi gimana nih bang? Ya yang pertama tujuan kita yaitu tadi, berarti manusia bisa merencanakan, tapi Allah yang mempunyai ketentuan dan ketetapan untuk segala sesuatunya. Tujuan kita cari ular, beneran nih mitos apa fakta, ternyata Cari ketemunya siluman ular. iya, cari siluman ular gitu. Cuma ketemunya sama si Eneng ya. Seneng, Ya. Seneng Juleha. Nah teman-teman semua,
kita hadiahkan doa ya, kita hadiahkan Fatihah untuk si Fulan yang mengaku bernama Juleha. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, kalau yang tahu kisahnya di tahun 60-an ya, di tahun 60-an anak gadis jatuh ke kali, tenggelam, hanyut, hilang, tidak ditemukan. Mungkin di situ ada jalannya, Jadi, informasi lanjutan gitu. Yang tadi Bang ya visualkan nih, baju terakhir yang dikenakan sama Juleha tuh baju kebaya merah, merahnya lebih merah dari ini pekatnya. Terus kedua Kain putih. kain putih. Mungkin dari kalian nih pernah dengar juga cerita atau ada keluarga lah Mm-mm. yang pernah merasa kehilangan atau gimana. Tadi Juleha sih bilang lebih masih jauh sih Bang. Masih jauh dia bilang. Nah, sekarang dari yang tadi udah dilakukan mediumisasi, sekarang dari ente pribadi yang tadi melakukan proses mediumisasi, apa yang ente rasain dan mungkin ada kesan atau pesan yang ente mau sampaikan dari apa yang tadi kita lihat sama-sama videonya gitu. Ya buat teman-teman sih pesannya buat teman-teman semua, kalau dari hal yang tadi kita lakukan mediumisasi, teman-teman mau percaya atau enggak apa yang kita lakukan saat ini, itu balik lagi ke teman-teman nih. Kita tim nggak memaksakan ya. Yang jelas kita mendapatkan suatu pelajaran di lokasi tersebut. Ada kisah yang tragis kalau aneh bilang sih Pak. Sosok perempuan yang memang di tahun 60-an itu sampai sekarang juga jasadnya itu nggak ketemu gitu teman-teman. Kita bantu doa, mudah-mudahan si sosok tersebut nih lebih tenang lah. Iya. Gimana Bang? Nah, jadi gambaran kesimpulannya adalah kalau untuk sosok ular, jadi buat teman-teman yang ada di area Ciganjur, Jagakarsa, di kolong tol, kalau mau lewat aja, jangan pernah takut. Kenapa? Karena tidak ada sosok ular, tidak ada sosok siluman ular. Ya, itu kalau menurut dari explore kita itu hanya mitos. Kenapa? Karena rasa takut kita itulah yang mewujudkan adanya sosok A, B, C, D. Seperti itu. Nah, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sok berani, bukan kita sombong, tetapi ketika kita berdoa, mau kemanapun diawali dengan doa, maka perlindungan Allah menyertai kita semua. Gambaran seperti itu. Dan untuk sosok Juleha yang tadi ada, yang tadi dimediumisasi, sosok yang tadi ada di jembatan, kita hadiahkan doa Fatihah agar supaya beliau tenang di alam sana bersama keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin gambarannya sih seperti itu, gitu. Jadi guys, untuk penelusuran terowongan di bawah jalan tol ini kita akhiri aja. Seperti kata Bang Yai, sosok ular itu hanya mitos, dan kita hanya dapat sosok wanita yang punya masa kehidupan yang tragis gitu ya. Kita sudahi aja Bang, kayaknya udah cukup ya untuk membuktikan semuanya. Oke guys, jangan lupa subscribe, Like, Komen. dan share juga kalau menurut kalian ini video ada faedahnya. Dan salam tobat nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.